teman-teman, bagaimana kabarnya minggu ini? Pasti luar biasa kan? Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, saat ini kami menyapa kalian semua di tempat ini di dalam acara Kamu Keren. Ya, teman-teman yang kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah itu baik dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang merasa bahwa Allah itu baik? Haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap merasa bahwa Allah itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman, hari ini kita mau kasih sesuatu yang terbaik untuk Tuhan ya. Siapa yang siap untuk memberikan hati kita untuk Tuhan? Malam hari ini kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tinggikan nama Yesus, kita mau berikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita mau memberikan hidup kita, hati kita, penyembahan kita malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang tinggi, Engkau Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tinggi, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Besarkan namamu, sebab Engkau Allah yang ajaib.
hatimu, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, Engkau luar biasa hari ini. Saat ini Engkau yang luar biasa di tengah-tengah kami, Tuhan. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah semuanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup kami, apapun yang ada dalam hidup kami, semuanya biarlah penuh kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah semuanya penuh dengan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Ketika kami datang menyembah, ketika kami datang memuliakan, kemuliaan-Mu itu yang ada di dalam kami, hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ketika kami ada di tempat ini, biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Jika segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan tahu apa yang kita rasakan saat ini Tuhan. Biar hari ini ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, ketika kita berada di hadapan Tuhan, kita bisa berkata bahwa only you, just you and me Lord. Ketika malam hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Ketika kami sebagai anak-anak muda, kami menyerahkan hidup kami. Kami memberikan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Biar apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami tergenapi dalam hidup kami. Tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal atas hidup kami Tuhan. Kami memberikan hidup kami untuk Engkau, sehingga bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, sehingga bumi penuh dengan kemuliaan nama Tuhan, sehingga setiap bangsa sujud menyembah, menuntut, menyerukan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan ketika kami datang kepada Engkau. Pakai hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu, membawa terang-Mu, membawa kemuliaan-Mu kepada lingkungan tempat kami berada, di sekolah kami, di keluarga kami. Haleluya Tuhan. Yesus. Kemuliaannya
Haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh memuji nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, ketika hidup kami ada di dalam Tuhan, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah kami lakukan. Biarlah kiranya ketika kami ada di tempat ini, hidup kami memuliakan nama-Mu. Karena satu hal yang kami rindukan, satu hal yang selalu kami nantikan, yaitu ketika kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya pada malam hari ini, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah ketika kami duduk diam di rumah kami masing-masing, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan kesungguhan hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa teman-teman dikasih Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Jika hari ini pada malam hari ini kami youth di GSI Akar Semata boleh berkumpul di tempat ini untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan memberkati kami semua, sehingga setiap apapun yang akan kami dengarkan pada malam hari ini, itu semuanya memberkati kami, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa untuk setiap youth dan teens maupun setiap orang yang mendengarkan hari ini, saat ini, dimanapun mereka berada, di rumah-rumah, di tempat-tempat di mana mereka mendengarkannya. Yang berada di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa lawatan Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan mereka. Roh Kudus menjamah setiap hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, shalom, gimana kabarnya? Ya, pasti di rumah masing-masing setiap apapun yang kita lakukan saat ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. Nah teman-teman, masa muda itu identik dengan masa pencarian, betul? Setiap kita yang merasa muda, pasti kita merasa sesuatu hal yang ada yang perlu kita cari. Apalagi banyak orang bilang bahwa masa muda itu masa pencarian jati diri. Jadi banyak dari kita yang berusaha mencari jati diri kita, bahwa itu sebenarnya seperti apa sih orangnya, pengen jadi. Ketika kita lihat seseorang kayaknya keren deh, kita mulai ngikutin mereka dari gaya rambutnya, cara bicaranya, perhiasan, atau mungkin pakaian yang mereka pakai. Makanya banyak dari kita itu selalu berusaha up to date dengan mode, entah itu model sepatu, pakaian, celana, gaya bicara, potongan rambut, apapun itu kita selalu pengen up to date. Karena apa? Kita mencari sesuatu supaya kita bisa memuaskan apa yang ada di dalam hati kita. Tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa setiap apapun kita, setiap siapapun kita selalu berusaha mencari sesuatu yang bisa memenuhkan keinginan hati kita. Siapa sih yang gak pengen sesuatu dalam kehidupan kita? Siapapun pasti pengen, tanpa terkecuali. Dan teman-teman dikasih Tuhan, berbicara tentang pencarian di dalam hidup kita, terkhusus sebagai anak-anak muda, tentu kita mencari-cari, kita itu mau seperti apa? Kita itu mau bagaimana? Saya itu siapa? Saya itu harus bagaimana? Dan tentu sampai saat ini pun pencarian itu masih ada di dalam hati teman-teman. Dan berbicara tentang pencarian di dalam hidup, teman-teman, malam hari ini kita akan belajar satu hal yang berkaitan tentang hal ini. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Yohanes. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal yang ke-1. Kita akan membaca kitab ini, Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-35 sampai yang ke-40. Tapi poin yang ingin kita tekankan pada malam hari ini adalah di ayat 38, tetapi kita akan baca secara keseluruhan. Yohanes 1 ayat 35 sampai yang ke-40, firman Tuhan berkata, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti dia. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, ketika Yohanes ini berdiri bersama dengan 2 muridnya, dan salah satunya adalah penulis kitab Yohanes ini sendiri, Yohanes Markus, kayak gitu.
ketika Yohanes berdiri bersama dua muridnya, lewatlah Yesus kayak gitu. Dan ketika Yesus lewat, Yohanes berkata bahwa lihat, itulah anak Allah. Maka kedua muridnya ini pun memperhatikan seseorang yang ditunjuk oleh Yohanes guru mereka, dan dengan dorongan yang kuat mereka mengikuti Yesus. Ketika Yesus menoleh ke belakang, Yesus tahu ada dua orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti Yesus. Sehingga Yesus berbalik dan Yesus menatap mereka. Kemudian Yesus berkata, apa yang kamu cari? Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak kita yang sampai hari ini terus mencari-cari sesuatu dalam kehidupan kita. Sebagai anak muda, apa yang kita cari? Banyak dari kita mungkin mencari, Kak, aku pengen populer dari kalangan teman-teman, aku pengen punya banyak teman. Maka kepopuleran, ketenaran yang kau cari. Kak, aku pengen punya banyak duit, makanya aku minta sama papi mami, aku pengen punya HP baru, aku pengen punya baju baru, pengen punya tas baru. Maka kita mencari sesuatu, misalnya itu aksesoris harta benda yang kita cari dalam hidup kita. Kak, aku pengen cari pacar yang cantik. Oh, enggak masalah, itu oke. Kita cari itu. Atau mungkin kita pengen cari sahabat, kita pengen cari teman, kita pengen cari pengakuan, kita pengen cari orang yang peduliin kita, yang kasih sayang kepada kita. Kita pasti mencari-cari sesuatu di dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman, tidak semua yang kita cari itu berguna dan penting dalam kehidupan kita. Saya mau katakan pada malam hari ini bahwa carilah sesuatu yang memang benar-benar penting di dalam kehidupan kita. Karena tidak semua yang kita cari saat ini itu memang penting bagi hidup kita. Maksudnya apa? Kalau teman-teman cari ketenaran, suatu saat ketenaran itu akan hilang. Kalau teman-teman cari teman, sahabat, suatu saat kelak bisa jadi teman dan sahabat kita akan meninggalkan kita. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa mereka akan 1 kali 24 jam bersama-sama dengan kita. Kalau kita cari misalnya kekuasaan, kehormatan, kekayaan, misalnya kita pengen cari sesuatu, aku pengen punya banyak uang nanti. Kalau aku besar, aku pengen punya banyak uang supaya aku bisa beli HP baru, bisa beli motor, bisa beli apapun yang aku minta, yang mau. Teman-teman sadari bahwa kekayaan itu tidak akan selamanya kita bawa. Kelak ketika kita meninggal, kekayaan itu tidak ada artinya apa-apa. Kekayaan tidak bisa membeli keselamatan jiwa kita. Lantas apa yang kita cari selama ini? Teman-teman pasti tahu. Karena jawabannya ada di hati teman-teman masing-masing. Ada orang yang mati-matian berusaha mencari pengakuan orang lain. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha tunjukkan bahwa dirinya hebat. Oh, aku ini hebat loh. Jadi kamu harus ngakui bahwa kalau aku hebat, kamu harus puji kalau aku hebat. Maka mulailah dia suka berantem, suka gangguin banyak orang supaya dia terkesan hebat. Ada orang yang mencari teman, makanya dia berusaha punya banyak teman. Dia pengen cari banyak teman, dia berusaha kalau bisa buat teman yang sebanyak-banyaknya. Tapi apakah itu penting dan perlu dan memang benar-benar penting dalam kehidupan kita? Ketika Yesus melihat dua orang murid Yohanes yang mengikutinya, Yesus berbalik dan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Pertanyaan ini juga Yesus tujukan kepada kita saat ini, teman-teman. Jika Yesus tanya saat ini kepada kita masing-masing saat ini, selama ini apa yang kau cari, anakku? Tanpa kita sadari, manusia itu selalu cenderung tidak pernah merasa puas di dalam kehidupannya. Apa teman-teman saat ini mengalami yang namanya kekosongan dalam hidup teman-teman? Kayak ada di dalam hati sesuatu yang tidak pernah puas. Walau teman-teman bisa makan sehari 3 kali bahkan sampai 4 kali, teman-teman bisa jajan ini, bisa jajan itu, teman-teman punya banyak sahabat, bisa chat di Facebook, Instagram, Line, Snapchat, atau apapun itu. Tapi teman-teman merasa bahwa masih tetap ada yang kurang. Malam hari ini Yesus tanya sama teman-teman,
Apa yang kamu cari, anakku? Kadang-kala di dalam kehidupan kita, ketika kita tidak pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan tentang apa yang kita punya, maka kita tidak akan pernah puas. Teman-teman, ketika kita ngalamin situasi yang sekarang kita nggak bisa ketemu secara langsung face to face, kita hanya cuma bisa ketemu lewat media. Kadang-kala kita sulit untuk bersyukur atas keadaan sekarang. Seberapa banyak kita yang suka ngeluh gara-gara corona nggak bisa hangout sama teman-teman, nggak bisa jajan ke McD, nggak bisa jajan ke KFC, nggak bisa beli inilah, nggak bisa beli itulah, sekolah juga harus lewat online lah. Seberapa sering setiap hari kita mengeluh gara-gara keadaan yang kita alami sekarang. Teman-teman, sadari, kalau kita tidak bisa mengucap syukur, kita tidak akan pernah bisa puas dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita tidak pernah puas, maka kita akan cenderung mencari sesuatu yang bisa memuaskan hati kita. Dan tidak ada satupun hal di dunia ini yang akan bisa memuaskan hati kita. Jadi sadari satu hal, jangan kita terlalu bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Bolehlah hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, bolehlah hal yang tidak kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi sadari satu hal, jangan tinggalkan ucapan syukur dalam kehidupan kita. Sekali saja kita tidak bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan, maka kita melewatkan satu hal yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ketika hati kita tidak bisa dipenuhi oleh ucapan syukur, kita hanya berisi, hati kita hanya berisi ucapan keluhan, maka hati kita mulai tidak puas dengan kehidupan kita. Dan ketika kita merasa tidak puas, maka kita akan mencari sesuatu yang bisa memuaskan hidup kita. Dan sadarilah, ketika kita dalam keadaan seperti ini, kadangkala lebih banyak kita mencari sesuatu yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa kalau aku bisa main game sepuas-puasnya, selama-lamanya aku bisa puas. Tapi nyatanya, apakah kita pernah puas ketika kita melakukan hal itu? Kita berpikir ketika kita punya banyak teman, kita upload satu status kemudian yang like ratusan, kita merasa puas. Tapi jujur saya mau tanya ke teman-teman, ketika kita mulai upload satu dan yang like ratusan, apakah kita sudah puas? Bahkan yang lebih banyak, kita selalu menginginkan like lebih banyak lagi, bukan? Kita tidak akan pernah puas. Maka hari ini, ketika Yesus bertanya kepada dua orang murid Yohanes yang mengikutinya, apa yang kamu cari? Yesus juga bertanya kepada kita, apa yang kamu cari, anakku? Apa yang teman-teman cari selama ini? Ketenaran kan? Pengen populer? Atau pengen punya banyak ganti-ganti HP? Atau pengen punya banyak teman? Tidak salah kita mencari hal itu. Tapi satu hal, carilah sesuatu yang benar-benar berharga di dalam kehidupan kita. Apa itu? Sesuatu yang benar-benar berharga dalam kehidupan kita. Terkhusus kita sebagai anak muda. Ketika dalam masa-masa muda, kita banyak orang menjuluki bahwa masa muda adalah masa pencarian jati diri seseorang. Ketika kita sedang dalam masa-masa pencarian, apa yang harus kita cari? Sesuatu hal yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita, yang tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Yohanes 1 ayat 38 menjawab, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Dan inilah yang harusnya kita punya, teman-teman. Ayat selanjutnya berkata bahwa kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Dua orang ini, ketika Yesus memalingkan mukanya dan bertanya kepada mereka, hei, apa yang kau cari? Teman-teman lihat, mereka tidak berkata bahwa Tuhan, kami tahu bahwa engkau guru yang bisa lakukan
tidak bilang bahwa Tuhan kami cari kedudukan, Tuhan kami cari kekuasaan, kami cari kekayaan, kami cari banyak teman. Tidak, teman-teman. Tapi ketika Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Mereka balik bertanya, Guru, di mana engkau tinggal? Apa maksud perkataan dua orang ini ketika mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, di mana engkau tinggal? Karena bagi mereka, yang terpenting dalam pencarian mereka bukan masalah harta benda, kedudukan, kekuasaan maupun hubungan dengan banyak orang, tetapi tempat di mana Yesus tinggal itu penting dalam kehidupan mereka. Itu kenapa mereka bertanya, Guru, di mana engkau tinggal? Dua orang ini berusaha mencari hadirat Tuhan. Dua orang ini yang mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Mereka tidak menjawab banyak hal. Mereka tidak menjawab A, B, C, D sampai E dan F sampai Z sekalipun. Tapi mereka langsung bertanya, Guru, di mana engkau tinggal? Bagi mereka, hal lain tidaklah penting untuk dicari selain daripada di mana Yesus tinggal. Karena di mana Yesus tinggal, ketika mereka ada, maka di situ mereka akan selamanya bisa bersama-sama dengan Yesus. Teman-teman, apa yang lebih penting selain daripada hadirat Tuhan dalam hidup kita? Adakah hal yang jauh lebih penting daripada hadirat Tuhan dalam hidup kita? Apakah hadirat Tuhan itu bisa digantikan hanya dengan harta benda? Kita bisa punya banyak gonta-ganti handphone, kita bisa punya motor, mobil. Apakah itu bisa menggantikan hadirat Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa punya banyak teman, kita bisa makan apapun yang kita mau. Apakah itu bisa menggantikan hadirat Tuhan dalam hidup kita? Saya katakan tidak ada satupun yang bisa menggantikan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hadirat Tuhan tidak ternilai dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari hadirat Tuhan, maka sesungguhnya kita mencari sesuatu hal yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Jadi carilah hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mencari sesuatu hal yang sia-sia dalam kehidupan kita, tapi carilah hadirat Tuhan. Kalau hari ini, saat ini, teman-teman punya satu hal yang teman-teman cari-cari saat ini, dan teman-teman tahu bahwa hal itu adalah hal yang sia-sia, stop. Beralihlah, berhentilah, dan mulai sekarang seterusnya seperti dua orang ini, mulailah bertanya, Tuhan Yesus, di mana engkau tinggal? Di mana engkau ingin tinggal? Karena di mana engkau tinggal, di situ pula aku ingin berada. Carilah hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika Yesus berkata kepada kita, bertanya kepada kita, hei, apa yang kamu cari? Kita bisa berkata bahwa Tuhan, yang aku cari adalah di mana engkau tinggal. Karena di mana engkau tinggal, aku pun ingin berada di situ. Hadiratmu itu yang ingin ku cari. Dan percayalah teman-teman, ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, maka segala sesuatu yang kita inginkan akan Tuhan penuhkan dalam setiap kehidupan kita. Masa pencarian kita, siapa kita, bagaimana masa depan kita, apa yang akan kita lakukan, semuanya akan kita dapatkan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berada di dalam Tuhan. Jadi tak usahlah kita cari sesuatu hal yang sia-sia. Malam hari ini kita belajar dari dua orang murid Yohanes bahwa carilah hadirat Tuhan. Carilah di mana Yesus akan tinggal. Karena ketika kita bisa menemukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, maka di saat itulah kita akan mulai mendapatkan hal-hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, tidak salah kalau kita mencari-cari. Tetapi yang salah adalah kalau kita mencari sesuatu hal yang sia-sia. Jadi mulai malam hari ini seterusnya, carilah sesuatu hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Jangan mencari sesuatu hal yang sia-sia, tetapi carilah hadirat
Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Ketika teman-teman dalam masa muda kita sebagai anak teens dan youth, kita mulai mencari-cari jati diri kita. Besok kalau gede aku mau seperti apa? Aku harus apa? Aku ini siapa sih? Apa yang bisa aku punya? Bakatku apa? Kemampuanku apa? Aku ini punya talenta apa? Ketika kita mencari hadirat Tuhan, ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka semua hal yang menjadi pertanyaan dan pencarian kita dalam hidup kita akan kita dapatkan ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Carilah hadirat Tuhan, maka semuanya akan kita dapatkan. Seperti firman-Nya yang tertulis bahwa tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi teman-teman, siap untuk cari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dimanapun kita berada saat ini, ingat satu hal, carilah hadirat Tuhan. Karena kalau kita mencari hadirat Tuhan, tidak akan pernah sia-sia satu detik pun usaha kita untuk mencari hadirat Tuhan dalam hidup kita. Detik di mana kita mencari hadirat Tuhan, itu adalah akan menjadi detik-detik yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah sia-sia satu detik pun usaha kita ketika kita ingin mencari hadirat Tuhan. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, carilah hadirat Tuhan, karena Allah berkenan untuk kita temui. Allah selalu berkenan untuk kita temui. Jadi ketika kita mencari hadirat Tuhan, maka kita akan mendapatkan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya teman-teman. Hari ini dan seterusnya, carilah hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mencari sesuatu hal yang sia-sia. Jangan kita mencari sesuatu hal yang akan musnah pada akhirnya, yang tidak berguna dalam setiap kehidupan kita. Tapi hari ini dan seterusnya, carilah hadirat Tuhan. Jadi jika malam hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, hei, apa yang engkau cari selama ini? Jangan kita jawab, oh Tuhan, aku cari kekayaan. Oh Tuhan, aku cari ketenaran, kekuasaan. Jangan kita cari sesuatu hal yang sia-sia. Tapi ketika Tuhan tanya kepada kita, hei anakku, apa yang selama ini engkau cari? Kita bisa menjawab, Tuhan, yang ku cari adalah di mana engkau tinggal. Karena hadirat-Mu itu sangat berharga di dalam kehidupanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Jika hari ini kami boleh ada di tempat ini, ketika kami sebagai anak muda di tempat ini boleh menjadikan waktu-waktu ini, saat-saat ini sesuatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami menghentikan setiap pencarian kami kepada sesuatu hal yang sia-sia dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mencari sesuatu hal yang sia-sia dalam kehidupan kami. Tapi malam hari ini dan seterusnya, kami mau mencari hal yang berharga dalam kehidupan kami. Kami mau mencari sesuatu hal yang istimewa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal itu yang ingin kami cari adalah hadirat Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ajar kepada kami untuk kami senantiasa terus mencari hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana Engkau berada, di situ pula kami akan berada. Karena kami tidak mau jauh dari hadirat-Mu. Tolong kami semua pada malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, ketika kami berada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami sedang menyaksikan acara ini, malam hari ini Tuhan, kami berbalik dari setiap jalan kami yang salah. Dan malam hari ini seterusnya, kami akan menuju satu jalan kemana kami harus mencari sesuatu hal yang semestinya kami cari, yaitu hadirat Tuhan. Bahwa kami untuk kami senantiasa dekat dengan Engkau, bahwa kami untuk kami senantiasa mencari hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan kami bersyukur untuk acara ibadah online pada malam hari ini yang boleh kami lakukan. Biar ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, ketika kami akan meneruskan setiap pekerjaan kami masing-masing, ketika kami akan meneruskan pencarian dalam hidup kami masing-masing, malam hari ini dan seterusnya, kami mohon Tuhan, Kau yang pegang kendali, Kau yang berjalan bersama di depan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan acara kami malam hari ini. Kami mau akhiri acara kami malam hari ini dalam tangan-Mu. Berkati kami semua
setiap pekerjaan, setiap sekolah kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan, kami tahu Tuhan yang akan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.